Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 108. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastakhfu. Fu hukumnya adalah mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Cara membacanya dipanjangkan fa-nya 2 harokat. Yastakhfuna minan. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang di hadapannya huruf syamsiyah yaitu nun. Cara membacanya alif lam tidak dibaca atau kita masukkan langsung ke nun. Oleh karena itu alif lam syamsiyah juga disebut dengan idgham syamsi. Minan. Kemudian nunnya berhukum ghunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, jadi bunyi n tahan sampai masuk ke hidung kurang lebih 2 harokat. Minan nasi. Na mad tabi'i zahiri karena ada alif yang sebelumnya berbaris fathah, maka huruf nun panjangkan 2 harokat. Minan nasi wala. La juga sama, ini hukumnya adalah mad tabi'i zahiri karena ada alif yang sebelumnya berbaris fathah, maka cara bacanya panjangkan lamnya ini 2 harokat. Wala yastakhfu. Fu ini pertanyaan hari kemarin, jawabannya ini mudah ya, mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Wala yastakhfuna minallahi. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya ditebalkan, pangkal lidah dinaikkan, jadi bunyinya minallah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena ada alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak perlu dibaca. Minallah. Allah mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf lam. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Minallahi wa huwa ma'ahum. Wa huwa ma'ahum. Kemudian di sini ada hukum izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf hamzah, maka mim sukun dibunyikan dengan jelas. Wa huwa ma'ahum idh yubay. Ada ya tasydid yang tidak didahului fathah tanwin ya, tidak didahului tanwin, tidak juga didahului nun sukun ya, maka tidak perlu ditahan. Jadi ini tidak ada dengung, ini cukup pakai nabar. Jadi agak kita bentak sedikit ya, kita naikkan intonasinya. Idh yubayyitu. Tu mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah, maka cara bacanya panjang taknya 2 harokat. Idh yubayyituna ma mad tabi'i zahiri karena ada alif yang didahului baris fathah, maka huruf mim dipanjangkan 2 harokat. Ma la mad tabi'i zahiri karena ada alif yang didahului baris fathah, maka huruf lam panjang 2 harokat. Ma la yad. Huruf ra sukun dibaca secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah, maka cara bacanya adalah dibaca dengan tebal, pangkal lidah naikkan. Yad. Ma la yadda. Dha mad tabi'i muqaddar
karena ada baris fathah panjang di atas huruf dhad. Cara membacanya dipanjangkan dhodnya ini 2 harokat. Ma la yardha minal. Kemudian ada hukum alif lamnya. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu qaf, maka lamnya dibaca dengan jelas atau disebut dengan izhar qamari. Minal qaul. Apabila berhenti di sini hukumnya adalah madlin karena ada huruf lin ketemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Huruf linnya waw sukun yang sebelumnya baris fathah. Huruf yang disukunkannya lam. Jadi jika berhenti qaul panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten dalam 1 kali bacaan. Minal qaul. Nah, kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Wa ka matabi'i zahiri karena ada alif yang sebelumnya baris fathah, maka huruf kaf panjang 2 harokat. Wa kana Allah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal, pangkal lidah naikkan. Wa kana Allah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak dibaca ya, atau dinamakan dengan idgham syamsi. Wa kana Allah matabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf lam. Cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Wa kana Allahu bima ma matabi'i zahiri karena ada alif yang sebelumnya berbaris fathah, maka huruf mim panjang 2 harokat. Bima ya'malu lu matabi'i zahiri karena ada waw sukun sebelumnya baris dhammah, maka huruf lam panjang 2 harokat. Ya'maluna hi matabi'i zahiri karena ada ya sukun sebelumnya baris kasrah, maka huruf ha panjang 2 harokat. Muhita jika berhenti hukumnya adalah mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang kita waqafkan atau kita berhentikan. Cara bacanya baris 2-nya jadi 1 jadi fathah dan dipanjangkan 2 harokat. Muhita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk ini ya, nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.